Sebelum menjadi negara kesatuan yang sekarang bernama Indonesia, berbagai daerah di Nusantara pernah memiliki pemerintahan di bawah kekuasaan kerajaan lokal yang masih bersifat tradisional. Dari berbagai kerajaan yang pernah ada itu, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan yang menaruh tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Assalamualaikum Sampurasun. Kita berjumpa lagi di kanal Sunda, tempat membahas masalah Sunda, Pasundan, dan Jawa Barat. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang Kerajaan Tarumanegara yang ada di wilayah Jawa Barat. So, golosor. In the west of Java Island more than 1,600 years ago stood the kingdom of Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh seorang bangsawan asal Salankajana, India yang bernama Mahesaresi Jayasinghawarman. Dia merantau ke wilayah barat Pulau Jawa karena terjadi kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Madaga yang ada di negeri India. Jayasinghawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di wilayah Nusantara. Berdasarkan prasasti Kebon Kopi dan prasasti Ciaruten, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi dengan pusat pemerintahan di tepi Sungai Citarum di Jawa Barat. Kerajaan yang bercorak Hindu ini didirikan pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman VIII dari Kerajaan Salakanegara. Setelah dia dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman VIII, Jayasinghawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Setelah mendirikan Kerajaan Tarumanegara, ibu kota Kerajaan Tarumanegara, Jayasinghapura, menggantikan pusat pemerintahan dari kerajaan ayah mertuanya, yaitu Kerajaan Salakanegara. Sejak saat itu, Kerajaan Tarumanegara berkuasa atas kerajaan-kerajaan setempat. Sementara itu, Kerajaan Salakanegara hanya menjadi kerajaan yang biasa-biasa saja. Pada masa kekuasaan Jayasinghawarman, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Rajatapura atau biasa disebut Salakanegara sebagai kota Perak merupakan ibu kota Kerajaan Salakanegara yang tepatnya di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada saat itu, kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salakanegara dari Dewawarman I sampai Dewawarman VIII. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara, status kerajaan Salakanegara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian. Di samping Kerajaan Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah tersebut. Sejak wafatnya Jayasinghawarman, tampuk kekuasaan pimpinan Tarumanegara dilanjutkan oleh Dharmayawarman. Namun sayangnya sepak terjang Dharmayawarman
tidak terlalu banyak tercatat dalam sejarah. Baru sejak pemerintahan Purnawarman sebagai raja ketiga, kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara, terdapat 12 raja yang pernah memimpin sebelum akhirnya kerajaan tersebut runtuh. Sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Dalam masa pemerintahan Purnawarman, kerajaan berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tidak sampai di situ, berdasarkan Prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut telah berhasil membawa kerajaan Tarumanegara dalam proyek skala besar, yaitu penggalian Sungai Gumati sepanjang 6.112 tombak atau setara dengan 12 km yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang di sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut juga berperan dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Keberhasilan kepemimpinan Purnawarman juga memberikan dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, terdapat 48 daerah yang menjadi bagian kekuasaan wilayah kerajaan Tarumanegara. Penguatan ekonomi dan militer menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemajuan yang diciptakan oleh Raja Purnawarman. Masyarakat kerajaan Tarumanegara umumnya hidup dengan mata pencaharian sebagai petani dan hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur. Berdasarkan catatan penjelajah Tiongkok abad ke-5 Masehi, yaitu Pak Hien, selain bertani, masyarakat juga bermata pencaharian di sektor perdagangan, perburuan hewan, perdagangan cula badak, kulit penyu, hingga perak. Purnawarman juga aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik luar negeri. Berkat keahliannya dalam berdiplomasi, Purnawarman berhasil membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Tiongkok. Dengan demikian, perdagangan internasional antara kerajaan Tarumanegara dan kerajaan di Tiongkok dapat berjalan dengan baik. Selain urusan perdagangan, bidang pelayaran yang dapat menghubungkan masyarakat kedua wilayah itu berhasil dicapai sebagai akibat dari hubungan diplomatik tersebut. Kesuksesan kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman tidak semata-mata disebabkan oleh kerja kerasnya seorang raja. Dalam pengembangan politik dalam negeri maupun luar negeri, Purnawarman dibantu oleh kedua adiknya, yaitu Cakrawarman yang menjadi panglima dan Nagawarman yang menjadi panglima laut. Selain dikenal atas kecermelangannya, Purnawarman dalam berpolitik selama menjadi raja, ia juga disebut sebagai raja yang memiliki standar moralitas yang baik, di mana dia memiliki budi pekerti luhur dan senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Sebagai kerajaan yang memiliki pendiri yang berasal dari tanah Hindustan, kerajaan Tarumanegara pun tak luput dari praktik ibadah yang berdasarkan ajaran Hindu. Berdasarkan catatan Pak Hien, pada tahun 414, belum banyak penduduk yang menganut ajaran Buddha. Sementara penganut Hindu berhasil mendominasi kependudukan kerajaan Tarumanegara. Di bawah kekuasaan Purnawarman, kerajaan ini pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1.000 ekor sapi,
kepada Dewa Brahmana sebagaimana yang terekam dalam Prasasti Tugu. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh Raja ke-12 yaitu Linggawarman. Linggawarman yang berkuasa sejak tahun 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaan yang dipegangnya harus diserahkan kepada menantunya yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan karena ia memilih untuk kembali ke wilayah asalnya yaitu Kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Baginya, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau sehingga dianggap sudah usang. Ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru, ketumpuan Kerajaan Sunda yang merupakan kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini kemudian mengundang perpecahan yang lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Raja Linggawarman ini, sisa-sisa reruntuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing yang dimana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Keruntuhan ini pun didukung oleh gempuran dari luar di mana pada saat itu Kerajaan Majapahit berusaha menyerang dan menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Sepanjang kelangsungan pemerintahannya, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan beberapa bukti sejarah yang kemudian bisa dijadikan sumber sejarah bagi para sejarawan hingga hari ini. Bukti peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam bentuk aneka ragam seperti prasasti, arca, karya sastra, dan sebagainya. Berikut beberapa prasasti yang merupakan bukti-bukti sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciaruten atau Ciampea. Prasasti ini ditemukan di wilayah Ciampea, Bogor. Dalam prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan dalam bahasa Sangsakerta yang bunyinya, kedua jejak telapak kaki yang seperti kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah dan berani yang masyhur Purnawarman penguasa Tarumanegara. Kemudian prasasti Jambu atau Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu sekitar 30 km di sebelah barat kota Bogor. Prasasti ini biasa disebut prasasti Jambu, berisikan sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman yang berbunyi, yang termasyhur serta setia kepada tugasnya adalah Raja yang tiada taranya, yang bernama Sri Purnawarman, yang memerintah Tarumanegara, serta baju perisai yang tidak dapat tembus oleh panah musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini, yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan keberanian kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Selanjutnya adalah prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Muara Hilir, Cibung Bulang. Dalam prasasti ini dapat ditemukan 2 kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawati, yaitu gajah kendaraan Dewa Wisnu.
Berikutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini berisi tentang kisah penggalian Sungai Cadrabaga oleh Jaya Singawarman dan Sungai Gomati oleh Purnawarman. Selanjutnya adalah Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Pandeglang, Banten dengan isinya yang berbunyi kira-kira, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekaligus raja. Selanjutnya adalah Prasasti Muara Cianten. Ini merupakan salah satu peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara dan terletak di tepi Sungai Cisadane atau lebih tepat disebut Muara Cianten. Adapun alamat lengkapnya di Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Selanjutnya adalah Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terletak di daerah hutan perbukitan Cipamikis, Kabupaten Bogor. Adapun letaknya berada pada ketinggian 559 meter di atas permukaan air laut. Demikian kita telah melihat bagaimana Kerajaan Tarumanegara ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Tarumanegara juga mengalami fase kelahiran, kejayaan, hingga keruntuhan seperti kerajaan-kerajaan lainnya. Sampai saat ini, para ahli masih melacak lebih jauh mengenai bagaimana keadaan di masa tersebut dan bagaimana gambaran tentang pendirian Kerajaan Tarumanegara melalui peninggalan yang telah ditemukan di masa kini dan masih berpeluang memperluas pengetahuan tentangnya melalui penemuan peninggalan sejarah yang terkait di masa yang akan datang. Demikian informasi tentang Kerajaan Tarumanegara. Semoga ini membuka cakrawala bagi kita semua mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di tanah Jawa Barat. Silahkan like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.